Mendengar kabar dari beberapa media sosial bahwa Bang Hotman Paris akan menjadi kuasa hukum Resbob ya. Saya tidak heran sih sebetulnya karena ya itu pengacara ya. Kalau dibayar lebih ya kadang mau kadang enggak. Apakah ini berarti Bapak Hotman Paris itu akan melawan Sunda? Gak begitu juga mungkin ya. Kita harus bijak dalam menanggapi berbagai hal tentunya. Tapi di sini Bang Hotman Paris kalau memang benar membela Resbob gitu, itu akan menjadi suatu hal yang sangat dibenci oleh terutama suku Sunda dan mungkin beberapa orang lain juga yang tidak suka sama Resbob. Dan bagi saya kurang apa gitu Bang Hotman Paris, uangnya banyak ya, pengacara kondang, bayarannya juga mahal, kemudian memang beliau investasi kemana-mana. Wah udah kaya lah pokoknya ya, mobil di mana-mana, rumah di mana-mana. Istrinya katanya cuma satu sih, nggak tahu lah. Hotman Paris Hutapea akan jadi pengacara Adimas Firdaus alias Resbob yang tersandung kasus penistaan sekaligus penghinaan suku ras Sunda beberapa hari yang lalu. Itu menurut rumor yang berkembang di beberapa media sosial yang sedang ramai sekarang ini. Kalau menurut saya, Geti Siliwangi asli orang Sunda nih Bang. Ya selaku warga negara yang sedang berkasus, boleh didampingi atau menggunakan jasa pendamping kuasa hukum atau pengacara. Dan itu dilindungi dan diperbolehkan secara undang-undang. Tapi ingat Bang, andai kata itu sampai terjadi, nama Abang Hotman Paris yang terhormat ini akan dipertaruhkan khususnya di mata orang Sunda. Seperti itu. Dan buat pengacara-pengacara yang lainnya, silakan saja kalau mau mendampingi kasus ini, kasus Resbob, membela di meja persidangan. Tapi hemat asal pribadi mending jangan. Karena sekali lagi, nama baik kalian, pengacara siapapun yang turun membela kasus ini, mendampingi sebagai kuasa hukumnya Resbob, nama baik kalian akan dipertaruhkan khususnya di mata orang Sunda, orang Jawa Barat. Itu saja pesan moral dari Geti Siliwangi. Bukan sekali lagi, bukan untuk menghalang-halangi, karena itu semua warga punya hak untuk didampingi kuasa hukum dan disahkan secara undang-undang yang berlaku. Sekali lagi, hikmah dari kasus ini, bijaklah dalam menggunakan platform media sosial di manapun, sedang apapun, dengan siapapun. Billahi fisabilil haq. Komen yang setuju, yang nggak setuju di kolom komentar. Terima kasih, sampurasun, hatur nuhun. Tapi menurut lo ganjaran paling tepat apa untuk dia? Gue bilang kalau gue mungkin kalau gue jadi Resbob, gue bilang yang gue omongin salah, nggak ada pembenaran. Boleh nggak warga? Gue takut sama proses hukum. Boleh nggak satu lawan satu misalnya sama Bang Bimo atau sama siapa? Udah aja deh. Nggak bisa ya sekarang kayak gitu. Ya nggak, gue kalau gue mendingan jadi kayak gitu dibanding lanjut. Iya udah sekali satu. Nggak, maksudnya gini masalahnya ini itu lu jangka waktu lu kena kasus tuh deket kan? Iya. Sama ada pencalonan baik, terus belum berapa bulan langsung kena gitu ya? Nih, daripada kalian kerja di pabrik, ya nggak? Daripada kalian kerja di pabrik Indomie, pabrik Freeport, atau mungkin jadi kuli-kuli yang nggak jelas gitu, atau mungkin jadi orang-orang yang ya hanya mempunyai uang satu hari digaji 100.000, buat apa? Iya. Nah itu dia nasihatnya si Resbob kepada kita-kita ya yang kuli pabriknya sama kuli-kuli gajinya. Begitulah. Coba bagaimana menurut netizen semuanya nih? Ayo brojen kumpul di sini. Ini orang kuat banget ya, kuatnya. Kenapa? Kok sekelas Polda saja sampai sekarang belum bisa menangkapnya? Beda sama yang ini nih, yang kasusnya di Lampung gercep, udah langsung ketangkep aja. Tapi makhluk satu ini nih, padahal alamatnya jelas, sekolahnya jelas, tapi susah dicari ya udahlah, itu mah urusan yang maha kuasa. Oke, yuk kita lihat aja kelanjutannya ke depannya, apakah bisa diproses atau tidak, atau jangan-jangan hanya mengalihkan isu dari sesuatu loh gitu. Udah ya, gaskan yuk, komen di kolom komen. Kita aja. Ya cakap ya, terakhir ya. Kowi tahan ya. Silakan. Siap ya, Rival dari Detik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin semua sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan daripada yang bersangkutan yang kita tersangkakan hari ini. Resbob ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian.
dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resmob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewernya akan banyak. Yang nyawer banyak. Dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu, maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Itu rekan-rekan sekalian. Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas hadirnya. Dan kita akan menyaksikan kehadiran dari teman-teman dari suku Sunda, mereka bukan pada kita. Ya, silakan. Untuk bisa diamankan. Betul, ada yang disampaikan, betul. Kalau kita maaf pemirsa, mungkin. Tinggal satu lagi nih, perempuan yang nggak pernah mandi itu, yang bilang katanya kalau orang Sunda dipelototin juga nangis. Ya iya, kalau yang melototin model lu mah nangis, gue juga. Gondol lu aja langsung ciut kalau dipelototin lu mah. Yang melototinnya dajal. Bentar-bentar, ini Pasha Ungu bukan sih guys ya? Mirip Pasha Ungu ya, tapi di sini ada akunnya Fase kali, Pasa ya? Kan nggak tahu lah. Iya, makanya kalau nggak suka sama seseorang atau kelompok dari suatu daerah, sebut aja siapa orangnya, siapa kelompoknya. Jangan bawa rasnya. Ini pelajaran untuk kita semua nih. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tetap satu. Nggak semua orang dari daerah yang lu nggak suka itu seperti apa yang lu nggak sukain gitu. Jadi kalau emang satu orang, dua orang atau kelompok gitu yang emang bikin lu kesel, bikin lu keki, bikin lu nggak suka, ya sebut aja, jangan bawa rasnya. Pasti orang-orang yang ada di daerah tersebut yang lu bawa rasnya pasti nggak akan terima dan akan tersinggung. Ini adab, ini pelajaran buat kita semua. Contohnya udah ditangkap lah si Resbob ini, tinggal satu lagi tuh yang cewek itu. Ya, jadi inget, kalau nggak suka sama seseorang atau sama kelompok sebut aja, jangan bawa rasnya. Ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Resbob dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Tuh pasal banyak ya, 2 pasal. Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Atau akhir tahun untuk Resbob. Ya, semoga dengan ditetapkannya Resbob sebagai tersangka ini mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk Resbob dan pelajaran untuk kita semuanya agar berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam berucap, dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Benar ya. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Vini berteriak pun mereka udah nangis. Ya orang Manado. Bentar, Vini berteriak pun sudah nangis katanya guys. Ambon apalagi. Orang Sunda mah Vini pelototin juga nangis. Astagfirullahaladzim, ada lagi jadi calon orang yang mau klarifikasi. Banyak penggemarnya ternyata suku gua ya. Neng, ini mah saran doang dari Mamang. Kalau mau bikin piti minimal cuci muka dulu lah. Kalau memang mandi adalah tugas terberat dalam hidup lo. Ini wajah lo kasihan tuh, kayak singkong bakar. Nah, jadi itu ya, ini lebih ke mendukung Resbob tentunya ya, Pak Hotman Paris itu. Karena dari beberapa media dan beberapa konten kreator itu memang mereka mendapatkan berita bahwa benar adanya Bang Hotman Paris itu potensinya mendukung Resbob. Tapi ini bukan berarti akan melawan Sunda, karena dunia pengacara itu emang seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.